Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Selamat malam pemirsa RRI Sumeneb.net dan pendengar Pro 1 RRI Sumeneb. Senang sekali malam hari ini Alfi kembali menemani Anda di Ngobras Ngobrol bersama komunitas. Biasanya kalau malam-malam, apalagi akhir-akhir ini, cuacanya Sumeneb itu lebih dingin dari hari-hari sebelumnya. Pas banget kalau ngobrol malam sambil minum kopi. Nah, berkaitan dengan itu, Alfi malam hari ini bakalan bahas satu event yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi yang digagas oleh anak-anak muda Sumeneb, yaitu Festival Kopi East Java Brew 2025. Sudah hadir bersama kita di studio RRI Sumeneb.net ada Mas Ayung Krisnandi dan Mas Tommy Dwi Erta dari komunitas H2O Himmah Histori Optimal. Selamat malam Mas Tommy dan Mas Ayung. Selamat malam. Wah, gimana nih kabar malam hari ini, Mas? Sudah ngopi belum? Sudah, tapi nantinya pasti nambah. Dan kebetulan sekali pemirsa, Mas Ayung juga sudah menyiapkan beberapa peralatan dan bahan-bahan untuk menyeduh kopi. Wah, gimana nih Mas Ayung? Ada apa aja ini di atas meja yang sudah dibawa? Ini adalah alat pampresso. Nah, jadi ini punya Sumeneb ya. Jadi alat pencipta kopi yang biasanya kita minum di kafe yang harganya itu agak mahal ya. Bergengsi. Padahal cuma berapa 30 mili. Saya ciptakan dengan alat semini mungkin. Nah, simple, bisa dibawa kemanapun. Cuman ininya rasanya juga nggak kalah sama dengan yang di kafe. Oke. Dan yang paling penting di sini tanpa listrik. Iya, tanpa listrik. Dia Padahal, cas dia. Oke. Sistemnya cas. Alat-alat kopi itu kan biasanya wattnya gede banget. Wattnya besar banget. Ini kecil malah. Ini kecil. Dan ini tanpa listrik, pakai baterai pula. Pakai baterai pula. Wah, apa yang menginisiasi Mas Ayung menciptakan pampresso? Jadi di saat kita beli mesin kopi itu wattnya kan nggak ada yang kecil, Pak. Betul. Mahal. Nah, saya berpikir kalau ada kedai yang pendapatannya belum tinggi, otomatis kan kalau nambah alat kopi harus ngupgrade listrik juga. Dipakainya cuma untuk mesin kopi gitu. Satu cupnya bisa 1.000 kalau nggak salah ya. Ininya habisnya listrik itu. Kalau dengan alat ini kan nggak ada HPP untuk listrik lagi. Dihilangkan. Juga buat UMKM yang di jalan gitu. Ya, alhamdulillah untuk teman-teman yang sudah membeli pampresso ini udah ada di Kalimantan, di Bangka Belitung, banyak yang sudah beli, di Bali juga ada. Berarti sudah dikomersilkan komersilkan skala nasional. Wah, secara harga Mas Ayung masih lebih rendah daripada alat kopi yang sekelas hasil dengan seperti pampresso ini, kayak Rock, kayak Flare, kayak Bellman, itu masih jauh lebih murah ini. Dengan hasilnya malah lebih baik dan cara penggunaan lebih simple lah.
seperti itu. Dan ini hasil karya kreativitas Mas Ya. Ayung pribadi dari keresahan-keresahan itu ya. Keresahan yang ada gitu. Dan sekarang di kafe-kafe Sumeneb apakah sudah mulai menggunakan? Belum belum. Justru di Sumeneb sendiri Alhamdulillah belum dikomersilkan Mas Ayung. Sudah, cuman mereka masih enak dengan listrik yang mahal gitu. Ya. Jadi dari saya kalau keluar kota gitu pengen ngopi, biasanya kalau punya kafe sendiri itu kan nggak bisa lepas dari kopinya sendiri. Karena saya roasting sendiri, roastery Oke. kopi. Jadi kalau bawa ke luar kota mesti bawa tubruk kan. Nah, jadi kalau ngopi di mobil tuh enaknya espresso single shot tinggal Wah. ini. Jadi biar semangat lagi nyetirnya seperti itu. Ide menarik nih. Jadi kalau yang hobi-hobi traveling, Ya. suka camping gitu, mungkin suka ngopi juga bisa Ya, bawa ya. pampresso yang Pampresso. lebih simple gitu daripada harus bawa alat-alat berat gitu Iya, ya. iya. Naik gunung tuh enak tuh. Naik bawain. gunung. Nah, betul. Tinggal sisakan space di carrier kamu Iya. gitu. Capek minum. Oke, Mas Ayung, apakah malam hari ini kita ngobrol sambil minum kopi? Oke, siap. Saya langsung buatkan untuk Mbaknya. Oke. Sambil dibuatkan. Baik, pemirsa, sambil kita melihat Mas Ayung meracik kopi, Alfi juga mau ngobrol sama Mas Tommy. Nah, untuk festival yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan mengenai festival kopi East Java Brew. Ini kan diinisiasi oleh komunitas Himmah History Optimal. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu Mas, Himmah History Optimal seperti apa sih kegiatan-kegiatannya, karena ini terdengar masih baru begitu ya Mas Tommy? Benar, Himmah History Optimal ini baru banget. Jadi kita memang bentuk ini juga dari event pertama kita di Sumeneb ini di tanggal 28 sampai tanggal 3 September. Yang isinya juga masih anak-anak fresh ya. Teman-teman yang masih bener-bener fresh, anak-anak kuliahan yang baru lulus juga, untuk kita juga bisa sharing dan oversharing sama teman-teman yang sudah pengusaha kayak Mas Ayung, saya mungkin ada nanti juga ada beberapa pengusaha di Sumeneb untuk belajar gimana sih menjadi entrepreneur dan lain-lain gitu ya. Yang pastinya buat H2O itu juga kita nanti melebarnya juga bukan hanya jadi kopi, tapi juga di F&B juga di Sumeneb gitu. Oke, jadi memang komunitas H2O dibentuk karena akan mengadakan festival ini. Ya, tapi bukan hanya cuman ini aja ya. Karena kedepannya nanti ada beberapa acara ya yang bisa kita lakukan sama teman-teman H2O, karena juga kita juga bekerja sama dengan ICA. Nanti ada banyak beberapa program kerja dan event-event yang akan kita lakukan. Artinya nanti terbuka untuk umum ya. Betul. Siapa saja boleh bergabung yang Boleh punya bakat atau yang punya minat untuk menjadi entrepreneur muda. Ya. Dan nggak di kopi aja, nggak di cuma F&B aja. Bener. Kalau sementara sih masih di bagian F&B. situ aja dulu sih, Oke. F&B, kopi gitu. Karena kita kan bisanya segitu tuh masih. Oke. Nanti mungkin bisa melambahnya kalau ada teman-teman juga yang mau sharing juga tentang usaha lainnya, ya kita bisa bantu juga gitu. Oke. Memang pemirsa kalau melihat bagaimana kebiasaan habit yang diciptakan oleh masyarakat akhir-akhir ini, kopi itu bukan sekedar minuman pendamping sendirian atau teman ngobrol, tapi sekarang kayaknya sudah jadi kebutuhan gitu loh. Apalagi anak-anak masa kini, teman diskusi, ngobrol di kantor, di luar juga harus ada kopi. Dan kayaknya di banyak tempat juga mulai bermunculan kafe-kafe baru, termasuk di Sumeneb nih, termasuk Mas Tommy, Mas Ayung, mereka juga punya bisnisnya sendiri untuk di bidang kopi itu sendiri. Kalau Mas Tommy di Cafe Story, Mas Ayung di Klasik. Oke, baik, kita ngobrolin soal festival kopi. Apa nih Mas yang terjadi di belakang sehingga muncul inisiasi untuk bikin festival kopi di Sumeneb? Kalau Alfi taunya, Sumeneb bukan penghasil kopi, tapi kalau tradisi minum kopi sudah ada nih sejak orang tua zaman dulu. Bener. Tapi kalau semuanya dibilang penghasil kopi, kita juga sebenarnya di Sumeneb tuh ada kopi yang unik rasanya, yang nggak banyak orang tahu sih memang Mas. Ya. Tapi sebenarnya sudah banyak yang tahu juga. Jadi gimana ya? Sebagian ada yang tahu, ada yang enggak ya gitu ya, Bre ya. Iya. Kayak gitu. Nah, itu juga bagian dari kita teman-teman H2O juga akan memperkenalkan itu kembali, dan siapa tahu juga nanti bisa jadi produk kita yang akan kita kolaborasikan dengan
kopi dan rempah. Oke. Itu kayaknya hal yang next akan lebih baik sih. Iya. Belum tersentuh. Belum tersentuh. Iya, memang Alfi taunya sih kalau di Madura itu terkenal sama racikannya, kopi Ya. rempah, dan sayangnya anak-anak muda masa kini lebih menyukai yang kopi kekinian, cappuccino, Kan cold masih brew FOMO gitu ya. kan. Memang kan itu masih FOMO sekarang tuh masih menggebu-gebunya tuh di situ. Tapi nanti kita mungkin kalau kita perkenalkan dengan packaging yang baik mungkin bisa diterima sama. Oke. Bisa dicoba dulu Mbak. Wah, ini. Wah, pemirsa, permisi. Ini sudah ada kopi racikan dari Mas Ayung dan Pampresonya. Oh, ternyata kalau kopi itu memang hasilnya segini ya? Iya. Ini Iya, berapa Cil. mili kurang lebih, Mas? Itu sekitar 50 kalau 50 untuk mili. espresso susu. Kalau untuk Oke. espresso ya 30, 40. Iya. Mungkin mau dicoba dulu. Nah, untuk pemirsa yang ngiler, yang ngecas mungkin bisa ya nonton Ngobras sambil minum kopi. Kopinya enak banget, tapi sayang sekali Alfi gak terlalu suka manis, jadi Oh iya. susunya kayak kebanyakan. Khususnya kebanyakan ya. Itu biasanya buat teman apa kalau yang panas, yang hot itu untuk cowok yang ngerokok biasanya itu. Jadi seruputnya pelan-pelan. Oke. Teman untuk apa ngobrol. Sambil Makanya manis sama pahitnya itu dibuat balance. Oke. Nah, kalau yang cewek biasanya kan nggak ada yang nggak suka manis. Jadi kalau es itu apa nikmatnya bisa sekali teguk gitu. Kayak apa itu ya? Vietnam drip. Vietnam. Itu kan juga minumnya harus pelan-pelan gitu. pelan-pelan. Vietnam drip. Nah espresso ini kan menu dari klasik juga. Oke. Menunya signaturnya klasik espresso susu. Awal mula terciptanya menu ini ya dari Vietnam drip. Vietnam drip itu kan tanpa alat ya, manual. Dibuatlah espresso susu. Tapi ini kopinya aja kalau tanpa susu kayaknya sudah enak, Mas. Kalau Iya. Kak Alfi, Oh cuma berarti barusan suka Pencinta tanpa kopi. suka manis. kopi, cuma tadi karena masih belum makan jadi Iya, khawatir. Iya, Karena makanya harus katanya ada manisnya. katanya anak muda zaman sekarang itu di depan kopi semua manusia sama, yang Iya. membedakan hanya asam lambungnya. Betul. Baik, kita kembali lagi ngobrolin festival kopi, tapi sebelumnya terima kasih Mas Ayung sudah dibikinkan kopi malam hari ini. Nah, tadi sudah ngobrolin apa yang terjadi di belakang alasan sehingga ingin menginisiasi acara ini, event ini yang akan digelar di tanggal 28 Agustus nanti. Kalau katanya Mas Tommy tadi sebetulnya Sumenep itu punya kopi lokal betul. yang mungkin sebagian orang masih belum banyak tahu gitu. Dan ini adalah bisa menjadikan wadah untuk memperkenalkan. Dan apakah ada ide-ide lain Mas Ayung di balik event yang akan digelar beberapa hari lagi? Kalau menurut saya sih kalau produk itu adalah bahan ya Mbak, bahan yang dimanapun itu bisa kita dapat. Sebenarnya yang utama itu adalah produk SDM-nya. Nah di Sumenep ini SDM-nya itu sangat luar biasa, kreativitasnya itu tinggi, ya kan? Dari saking tingginya itu sampai melampaui batas, kadang ada yang seperti itu. Jadi kenapa nggak kreativitas yang ada itu kita manfaatkan untuk mengangkat Sumenep menjadi setara dengan kota-kota yang lagi hype itu. Nah, contoh makanya kemarin saya juga diajak bergabung dengan ICA ya, Ikatan Chef Asosiasi sampai Indonesia Chef Asosiasi, bukan ikatan berarti ya. Baru gabung, newbie. Kita memang baru gabung. Saya nanya, kok barista ke chef gitu? Ternyata di chef itu juga banyak gerakannya untuk bantuan alam, untuk ini. Jadi kata-kata yang paling ngena itu kalau bantuan alam ya, yang dibutuhkan itu bukan cuma tenaga saja, tapi makanan ada, pendidikan ada, terus dokter ada juga. Gitu, semuanya ada harus ada. Nah, chef asosiasi ini itu juga bergerak dalam bidang bantuan alam juga, organisasian gitu. Ke sosial juga. Jadi kalau kita dibutuhkan tinggal ditelepon langsung berangkat gitu. Nah, di situ juga
muncullah apa namanya ide-ide yang dulu kita ciptakan gitu kan, terpendam ya? Ide-ide file-file lama file-file lama itu keluar lagi Mbak. Ini mumpung dengan adanya Madura Vaganza, acaranya Sumenep ini, kita suntik dengan Ica, kita buat event festival yang berbeda. Nah, berbeda dengan ada orang luar yang nyumbang ide, nyumbang tenaga di situ. Nyumbang ini Mbak, bukan kita sewa gitu loh. Nyumbang dia. Dan memberikan banyak ilmu dari Ica itu, chef-chef di Ica itu banyak banget ilmu, dan ternyata chef itu bukan hanya ngerti tentang makanan saja. Mereka juga tentang barista. Sangat. Selama ini pengertian kita kan chef yang meramu makanan di dapur gitu. Ternyata mereka bisa juga tentang minuman. Minuman apa aja. Nah, nanti itu juga salah satu yang mungkin bisa mengembangkan UMKM juga di sini. Dari Sumenep, mungkin apa yang bisa diperbaiki, ayo kita berkembang bersama. Kita juga pengen di Sumenep itu UMKM-nya berkembang dengan baik gitu. Contoh kayak kita ke Jogja, yang pertama kita tuju kan kuliner. Ke Malang, kuliner. Nah, percuma kalau infrastruktur itu naik, tapi kulinernya tetap gitu, nggak ada yang jaga gitu. Jadi dengan harusnya berjalan beriringan begitu ya. Ya dengan adanya Ica ini, insyaallah kalau kita ini diberikan waktu untuk bekerja sama dengan UMKM, memberikan sertifikat dari Ica, terus memperbaiki SOP dari, kalau di chef itu kan kadar ini ya, protein juga dijaga, kalori, lemak itu kan dijaga. Sama seperti di barista lah istilahnya. Barista kan juga harus dipertimbangkan tentang ternyata kopi juga memperhitungkan itu. Iya, kalau nggak dihitung kan ada mungkin gramasi, ada rasa gitu kan. Sedikit aja ada ininya, gramasinya luput atau kurang atau lebih itu beda udah. Jadi kopi itu dari roasting itu juga ilmu yang susah kalau menurut saya Mbak. Karena saya belajar ngerosting itu bukan roasting goreng kopi. Goreng kopi. Itu habis hampir 50 kilo yang gagal belajarnya. Untuk belajar itu. Hampir 50 kilo yang gagal gitu. Jadi tingkat kematangan sama juga kayak makanan, tingkat kematangan. Baru setelah matang dibuat jadi kopi, ada kondimen apa. Beda dengan kalau misalkan suka yang original ya, kan tinggal pencet sudah tinggal minum gitu. Itu pun bukan cuma tinggal pencet, kalibrasi grinder gitu. Serumit itu sebenarnya. Makanya ada, kalau di Ica itu ada namanya chef barista. Ada chef barista, ada chef owner ya. Ada itu karena memang itu tujuannya memang untuk F&B. Dan kita juga berdua pernah punya file lama pengen F&B di Sumenep ini juga berkembang, karena setara dengan wisata ya di Sumenep sudah mulai berkembang juga. Nah, kita harus siap dengan itu. Makanya kita adain beberapa event yang dampaknya mungkin bisa ke sertifikasi tentang barista dan chef yang diakui nasional. Gitu. Ya tujuannya agar investor asing tuh masuk ke Sumenep. Betul. Juga ini salah satu langkah ya. Jadi bukan cuma wisata aja yang diperbaiki, tapi organ dalamnya juga diperbaiki gitu. Kan seperti ada suatu wisata sangat indah, nggak usah sebut ini ya daerah sangat indah, tapi orang-orang di dalamnya itu rese gitu. Suka usil sama turisnya, jadi akhirnya sepi lagi. Karena SDM-nya kurang siap untuk itu. Nah itu yang salah satu mungkin kita coba lah ya, siapa tahu bisa ya. Iya, bisa pasti. Dan semoga bisa. Pasti bisa. Kalau dari Mas Tommy dan Mas Ayung tadi menyebutkan kalau festival kopi ini sebetulnya adalah ide lama gitu. Apa yang membuat akhirnya ini jadi momentum? Nah, kita keluarin sekarang aja. Kita launching sekarang kebetulan, aja. Mbak. Oke. Jadi saya dan Tom ini sama-sama berjalan di jalan yang masing-masing. Dengan dunia musik yang sama-sama disukai. Cuman saya lebih agak mepet ke pemerintahan. Ini saya ke swastanya. Tapi akhirnya dari situ kita ngambil kayak kesimpulan ini memang lagi udah saatnya deh kayak gitu. Jadi dari 2021 itu sebenarnya kita udah banyak program yang pengen kita lakukan. Kayak mungkin banyak
apa ya, kesandung lah istilahnya ya dengan apa yang terjadi dulu, dan kita coba untuk apalagi menata lagi untuk satu sama lain ini berbeda jalan, dan ketemu di 2025 di bulan apa ya bulan kemarin bulan kemarin terus akhirnya lo kamu gini oh ini bisa nih, ini saatnya gitu. Bisa sih nih gitu. Ini adalah event kopi pertama di Iya. Sumenep? Wow. Event kopi pertama Untuk ininya. untuk kalender event ya Mbak. Iya. Kalau teman-teman ngadain untuk ngadain event kopi itu sudah, cuman untuk yang masuk ke kalender event ini baru pertama ini. Karena kan sebelumnya tuh mungkin nggak masuk ke kalender event dari Asik-asikan lah teman-teman kemarin itu. Istilahnya kalau sekarang kan kita lebih fokus lagi karena kita masuk di kalender event dan harus ada tujuan dan ada goals ya. Itu yang kita Jadi kejar. bukan cuma event aja. Jadi panjang nanti yang kita rangkul itu siapa aja. Itu sudah ada di plan. Gitu. Jadi bukan cuma event yang selesai sudah nggak ada udah gitu. Selesai itu sudah, itu berarti nggak berefek gitu. Ada rencana continuity Ada. beberapa Banyak. tahun kemudian. Ada. Banyak. Oke. Kembali lagi soal tadi Mas Ayung, soal rasa pada saat proses roasting gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ada alat-alat seperti pampresso dan alat-alat kopi yang sedemikian canggih gitu. Bagaimana dengan orang-orang zaman dulu yang mereka bikinnya pakai kayu bakar gitu? Kadang ada rasa pahit, ada rasa khas tersendiri yang itu menjadi cita rasa, wah ini loh kopi Madura. Nah, apakah khasnya. festival kopi juga menjadi jembatan antara rasa yang lama dengan rasa-rasa baru kopi-kopi kekinian? Tetap ada Mbak. Jadi sebenarnya kopi itu kan sama seperti masakan, mau dimasak asin ya ada yang suka juga asin, mau dimasak manis ya ada yang suka manis gitu. Tinggal kita itu mau berevolusinya kemana ini. Nah, kalau kita mau stuck dengan, sebenarnya kan kopi dulu itu kopi gosong. Kopi gosong. Iya gosong. Dan kalau kita berbicara Overcook ya? kedokteran ya kan, apapun yang gosong itu nggak baik untuk kesehatan. Nah, makanya sebenarnya kopi ini adalah obat. Makanya ada kandungan kafein di dalam. Yang penting takarannya sesuai, itu akan bagus untuk jantung, untuk darah itu. Ada untuk metabolisme, banyak kandungan kopi asalkan matangnya pas. Sama kayak nasi gosong kan ada sih orang yang suka karena udah kebiasaan gitu kan. Karena itu kan suka. Iya, karena kebiasaan. Nah, jadi kalau sudah ngerasain kopi yang nasi yang matangnya pas, enak ini ternyata. Jadi seperti itu. Tetap kita perbandingkan nanti. Ini kopi yang biasanya nasi daerah, ya kan, kopi daerah. Khas, ya. Ini kopi yang bisa dikonsumsi untuk terus menerus gitu. Yang aman. Yang aman untuk konsumsi. Nah, jadi kalau misalkan kena lambung GERD, ya itu karena ampas dari kopinya itu masuk. Nah, dan kopi yang sudah lebih dari 6 jam itu kadar asamnya kan sudah makin tebal. Itu yang ngebuat asam lambung itu naik. Kalau pas panas itu langsung diminum malah enak ke tubuh. Oh, berarti sebetulnya bukan salah kopinya ya, tapi Bukan. cara meraciknya. Sebenarnya saya dulu punya ini Asam lambung juga. bukan asam lambung, mah yang parah itu. Sampai GERD. Kalau udah ini udah nggak bisa gerak sudah kan. Tapi udah GERD. Iya. Aman sebenarnya. Jadi untuk mau kerja keras itu satu shoot itu katanya ini dokter yang ngasih tahu. Dokter macam apa ini ngasih tahu kok? Ada yang larang kan, ada yang nyuruh itu. Coba wes kalau misalkan kau masuk rumah sakit saya yang tanggung gitu ya. Tanggung apa ini? Tanggung rumah sakit apa tanggung keluarga gitu kan. Jadi saya biasakan, Mbak. Setelah minum 3 hari aja langsung langsung tegak itu. Nggak makan sampai sore aman. Maksudnya nggak kerasa ininya kan, nyoba ya. Iya, tapi kan kalau nggak makan sampai sore juga berlebihan. Agak lemes dan bergetar ya tangan istilahnya. Kayaknya ini juga jadi kabar baik deh buat perempuan-perempuan yang ingin diet seperti Alfi. Nah, kopi juga bisa menahan nafsu makan. Benar. Saya lupa Mbak makan itu. Untuk kerja dari berat 75 dulu.
turunnya itu sampai 60 untuk garap kafe klasik satu itu. Sebelum kerja kan saya ngelas sendiri, ini sendiri. Itu minum single shot. Tapi Yang yang itu baru ya. memang baiknya yang panas ya Mas ya. Iya, Pak, hangat lah. Kalau panas cara melepuh ya. seperti itu. Baik. Ternyata berarti nanti di acara festival kopi yang akan dilaksanakan tanggal 28 ini bukan hanya sekedar pameran kopi gitu ya, betul. tapi banyak edukasi-edukasi Ada juga. edukasi, terus dari chefnya juga ada mystery box yang nanti akan Untuk bisa lomba. untuk lomba. Makanya lombanya ini mungkin berbeda dari lomba-lomba yang lain sih, Iya. yang kita pernah tahu. Nggak ada sih yang gini Nggak ada. masih. Boleh di-spill nggak Untuk di rangkaian kopi. acaranya? Bisa, ada. Ada beberapa sih nanti yang bisa di-spill, boleh sih ya? Jadi untuk lombanya itu ada hot, ada ice, ya kan. Nah, terus nanti ada kondimennya itu yang rahasia. Jadi kopi ada racikannya. Kalau misalkan kayak membuat cappuccino ini ada susu, ada gula. Nah ini ada mystery box. Nah, nanti dari itu chef yang menyiapkan nanti, yang menyiapkan, dipilih baru diracik. Jadi yang tujuannya itu mengecek daya pikiran daya pikirannya barista ini. Sekreatif apa barista ini, sekuat apa rasanya untuk menakar kondimen-kondimen ini, seperti itu. Dan itu Mr. Box-nya rempah-rempah juga. Rempah-rempah Dari rempah-rempah yang bisa diambil di Sumenep. diambil di Sumenep. Nah jadi baristanya tinggal milih ataupun nanti kedapatan kamu kondimennya ini, ya udah kamu berkewajiban untuk bagaimana sih cara bikin minuman kopi ini berkolaborasi dengan apa Mr. Box ini gitu. Tapi yang pastinya itu aman. Karena itu sudah dipikirkan juga sama Untuk kesehatan juga ada. Iya. Karena chef itu kan kalau menurut saya kemarin ngobrol sama chef ya, ini kayak dokter sudah. benar Iya. sih, benar sih. Harus paham semua Paham. nutrisi Jadi yang untuk masuk ke makanan dalam itu tubuh kita. nutrisinya sekian, ini sekian, ada ukurannya untuk di makanan itu. Jadi kandungan jahe dia tahu, kandungan lengkuas Lengkuas dia tahu, gimana. serai tahu gitu. Detail Pemahamannya itu. setinggi itu gitu loh. Di jam terbang mungkin ya, Bang. Ya, udah chef Karena Berarti- kita nggak terbang-terbang. Berarti nanti lomba-lomba ini khusus dong ya pesertanya untuk barista-barista yang ada di Sumenep. Iya. Ya, itu kan suatu tantangan juga kan. Ketika kreativitas orang barista itu dicoba dan diasah lagi, karena di situ kan juga saling sharing dan juga saling bertukar Iya. ilmu. Di Bisa jadi ini selain jadi challenge yang baru juga menjadi tempat kita mencari ilmu gitu Iya. ya. Karena mungkin barista-barista taunya cuma ngeracik kopi doang nih, tapi ternyata rempah-rempah juga bisa Bisa dikawinkan nih. Bener. Bisa masuk. Jadi Dan- kopi yang mahal itu kan karena kondimennya. Oh, Kalau kopinya sendiri gak apa-apa ya bocor ya. HPP Sama kan kita- lah, sama. Ya, siapa tahu Sekitar kan aja, teman-teman sekitar. banyak sudah yang jangan terlalu vulgar juga, kasihan. Jadi HPP kopi sendiri itu nggak jauh dari 1.000 ke 2.000 HPP kopi. Yang bikin mahal kan susunya, Iya. pakai apa, terus simple sirupnya, alatnya. Kalau semuanya big day punya alat cupnya. espresso yang gede, Iya. itu kan harganya udah ada yang puluhan, ada yang ratusan juta bahkan. Itu kan masuk ke HPP juga kan. Iya, betul. Itu yang bikin mahal sebenarnya. Mahal karena kita beli dari pihak ketiga, pihak keempat, kelima ya kan. Benar. Beda lagi kalau belinya kompreso gitu ya. Jadi kalau alatnya itu bahan-bahannya itu kita ngambilnya dari pasar tradisional, sudah bisa murah, harga jualnya bisa turun, kafenya juga bisa rame gitu. Oke. Tujuannya ke sana. Kalau ngomongin kondimen tadi Mas, di Madura itu kan juga ada kopi tradisional yang campurannya justru dari beras jagung. Iya. Nah, itu seperti apa tuh? Itu memang bagus atau tapi kok orang zaman dulu minum itu baik-baik aja gitu. Bagus Mbak, karena jagung itu kan ada kalau jagung itu kandungan karbo, protein juga ada. Proteinnya juga ada. Bagus. Yang nggak bagus itu kalau over kegosongan. Iya, Semua itu kan tergantung Hilang dari takaran kandungannya itu hilang.
Yang tersisa cuma rasa pahit dari gosongnya itu sendiri. Jadi cuma proteinnya jagungnya yang ada gitu. Ada arta kan, kalau campuran kopi itu ada beras, apa arta itu? Arta. Ada kacang hijau. Kacang hijau. Terlalu lama di desa saya. Lupa bahasa Indonesia. Ada itu kalau bahasa Maduranya ya kalandengan itu. Kalau di khasnya Madura ini. Kalandengan apa itu? Apa sih kalandengan? Aku nggak tahu. Pete kecil. Lantoro. Oke. Kan itu juga bisa jadi bahan. Iya ada. Itu kalau di pulau ada kopi itu enak, Mbak. Kopi Lantoro itu. Ada khas dari Lantoronya kan kuat itu aromanya. Jadi itu ada kopi yang dibilang kopi apa? Kopi rempah. Ada kapulaga, ada jahe. Nah, kalau saya itu kemarin buat kopi rempah itu dicampur pakai cabai jamu. Itu bisa nanti jadi kopi Sumenep. Karena cabai jamu itu kan terkenalnya di Sumenep. Dan itu enak banget. Enak banget. Aku belum pernah ngerasain. Untuk tenggorokan kalau misalkan sering ngomong gitu ya. Ini kayak jualan tambah kesini kayak jualan bener nih. Gak apa-apa, ini judulnya nge-skill rempah-rempah itu tadi. Baik, kalau cabai jamu itu diekspor ke luar negeri itu mahalnya minta ampun. Mahal sih. Padahal kita bisa konsumsi di malah yang orang Sumenep jarang konsumsi cabai jamu. Di Cina, di Jerman, di ini itu istimewa. Kemarin saya sempat ikut untuk pelajaran ekspor impor cabai jamu itu. Mahal, Mbak. Cabai jamu itu lebih mahal daripada beras. Iya kan? Justru itu harusnya jadi ini ya. Berarti kan khasiatnya kan benar-benar terbukti di luar. Kenapa kita nggak mengkonsumsikan, malah petaninya banyak di sini gitu. Nah ini sepertinya juga jadi tantangan buat Mas Ayung dan Mas Tommy. Kira-kira anak-anak mudanya mau nggak? Mau. Kayak gitu. Insya Allah mau. Dan H2O ini juga bertujuannya juga ke sana. Itu salah satu dari visi dan misi kita juga sih di festival kopi. Ya, di H2O dan juga di festival kopi. Anak-anak muda minum kopi pahit aja mau. Yes. Padahal kan dulu nggak pernah minum kopi pahit. Adanya kafe dia sok-sok ini beli espresso gitu. Ini kok beda rasanya. Minta gula 2 sendok. Karena di espresso itu kan harga paling murah biasanya juga. Dan bahasanya karena espresso. Sekali diminum. Tapi memang itu lucu. Espresso di kafe-kafe kebanyakan konsumen itu minta gula, Mbak. Itu lucu. Iya, kayaknya memang karena kebiasaan orang Madura masih tidak bisa lepas dari gula itu. Sekarang sudah banyak yang suka, Mbak. Sekarang udah mulai nih. Mungkin karena edukasi. Makanya kita berdua ini akan mengedukasi rempah dengan kopi, membiasakan dengan cara apapun itu. Nanti kita akan berjuang. Berjuang. Baik pemirsa, ini tadi kita masih ngobrolin baru perkenalan tentang kopi itu sendiri. Kayaknya nggak cukup waktu 60 menit 30 menit untuk ngobrolin kopi. Iya, Mas Ayung dan Mas Tommy aja belajarnya aku yakin butuh waktu bertahun-tahun gitu. Apalagi ternyata ilmu yang harus dimiliki oleh barista tidak hanya sekedar meracik kopi. Dan apakah nanti festival kopi juga mewadahi hal-hal seperti itu? Kita akan cari tahu lebih lanjut. Jadi pastikan Anda tetap stay tune di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga.
Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat malam pemirsa, kembali lagi nih Ngobras barengan sama Alfi, ada Kak Tommy juga Kak Ayung. Nah kalau tadi sudah banyak kenalan tentang kopi asli Madura, racikan Madura, dan rempah-rempah yang ternyata bisa dikolaborasikan dengan minuman kopi itu sendiri. Nah masih ngobrolin soal Festival Kopi East Java Brew 2025 yang akan dilaksanakan tanggal 28 Agustus nanti. Kak Ayung dan Kak Tommy, dampak apa yang diharapkan dari acara ini? Dari Kamu dulu. Tentunya minat masyarakat untuk meramaikan dan mengembalikan semangat rasa sayang lagi untuk kopi. Nah, jadi kan kebanyakan nih ya bukan mau mengejudge kopi-kopi yang kekinian yang di gerobak itu. Jadi manual brew sudah agak hilang nih. Ya, padahal dulu lagi ininya happeningnya. Jadi sisa 10% dari 100% orang yang masih suka manual brew. Nah, mungkin dengan adanya kita di event Madura Vaganza ini, rasa itu mulai tumbuh lagi. Nah, tapi tidak meninggalkan apa yang sudah berjalan sekarang. Intinya kopi itu kan unik ya. Gitu. Jadi di event ini semua kalangan itu ada, umum lah gitu. Jadi yang ikut di event ini juga bukan cuma harus kopian, Mbak. Jadi misalkan dari kita nggak punya kafe, nggak punya apa, tapi pengen ikut, nggak apa-apa. Saya punya alat kopi, pengen ikut event, nggak apa-apa, silakan ayo. Jadi bukan cuma bukan untuk umum. Jadi tujuannya kan festival kopi, bukan festival kafe ya. Jadi semuanya bisa. Warung pun dia jualan kopi, silakan. Warung yang warung kecil gitu. Kita nggak harus kafe sih Mbak. Karena kita sarannya juga biar Sumenep itu hidup bukan berarti di sektor kafenya juga, tapi di sektor yang warung kopi, yang kecil-kecil, yang di pinggiran itu juga kalau semuanya kita kasih perkembangan ataupun kasih pelatihan ataupun kasih bukan pelatihan sih kayak kita senior aja istilahnya, bukan chefnya chefnya pelatihan, mungkin kita kasih masukan dan lain-lain, mungkin bisa lebih berkembang lagi gitu. Sama-sama berkembang. Di situ juga ada workshop juga nanti Mbak, workshop tentang kopi, tentang makanan juga ada workshop. Jadi pure pelatihan free pelatihan di sana. Free pelatihan. Nah, ketemu chef yang ilmunya udah keren ilmunya. Jadi mau masak apapun, dia mau nanya tentang masakan apapun, insya Allah dia tahu gitu. Sudah saya tes. Kopi aja ya. Tentang kopi pun dia bisa tahu tesnya kopi seperti apa gitu. Baik. Ya tujuannya teman-teman yang ikut festival di sana juga tahu kopi itu harusnya kemana, diminumnya seperti apa, cara jualnya seperti apa, HPP juga. Ya itu kan apa katanya Chef Rul itu manajemen ilmu catatan yang gaib. HPP itu kadang hilang, kadang masuk. Nah, kalau kita paham tentang HPP mau jualan apapun itu bisa. Pasti aman. Nggak ada ya, kalau rugi pasti ada ya. Berarti hilang-hilangnya itu generasi-generasi yang masih suka kopi tradisional juga punya tempat di festival kopi, dan nggak cuma pameran aja nih pemirsa, ada workshop juga, ada lomba-lomba, ada sesi sharing ilmu, bahkan segala hal yang berkaitan dengan produksi itu sendiri, mulai dari prep, kemudian manajemen keuangannya, semuanya bisa didapatkan di sana ya. Wow, keren sekali. Berhubung ini masih event pertama,
apakah tahun depan bakalan ada rencana untuk continuity menjadi kalian event tahunan begitu, Mas Malah Aing, Mas Tommy? Kita maunya bukan tahun depan ya, Iya. tiap bulan. Tiap bulan. Oh. Cuman kalau semuanya tiap bulan kan mungkin nanti ada terjadi kebosanan Iya. di festival kopi. Tapi kita akan di jalur lain juga, Di jalur Mbak. lain. Mungkin di UMKM-nya juga. Akhirnya ada beberapa event yang setelah bulan ini, bulan depan insya Allah kita akan Ada. bikin sesuatu Nggak event apa-apa lagi. dibocorkan Nggak apa-apa. sedikit. Bulan depan? Iya. Serius? Ah. Oke. Oke. Kita ada pengen Sumenep Tempo dulu. Oke. Itu Tanpa listrik di situ, betul. pakai conglet kan, opor-opor. Wah, keren Dan sekali. benar-benar memanfaatkan keraton itu benar-benar seperti kerajaan. Di Saronggi kan juga sudah ada tuh tempat kayak Iya, gitu. ada di Saronggi. Ya, makanya ini kita bikin yang lebih ini lagi, lebih kolosal. Tertata ada, Oke. kan soalnya ada chefnya. Nanti masakannya harus seperti ini, Nah, kanunya seperti ini. makanannya bahkan kita akan menyajikan juga makanan khas dari kerajaan Sumenep yang asli ori dan itu ada turun temurunnya. Wow. Wow. Jadi sebenarnya tujuannya kita ini berlebihan ya Mbak. Kalau menurut saya, karena pengennya bukannya mengatur ya. Dari dulu event itu kan bazar itu kan datang, siapapun mau ikut masuk di situ. Jualan apapun silahkan. Orang yang mau beli itu kita kan yang panitia bazar itu nggak tahu masakannya itu rasanya seperti apa dari semuanya. Nah, keinginan kita di saat kita ngebuat event kita itu tahu rasanya itu harus enak karena di saat vendor dari luar ya kan, terus orang-orang turis datang itu bisa benar-benar ini baru yang kita cari. Nah, tujuannya seperti itu. SOP-nya udah sama sama Jadi sama bukan yang dia pengen gitu. bukan mewahnya ya yang kita ini, tapi di saat keluar dari event tersenyum, wah ini enak makanan nih. Nah, tempatnya Mempunyai juga citra enak. yang Nah, baik seperti lah. itu. Oke. Wah, berhubung waktu kita sangat sempit sekali Mas Ayung dan Mas Tommy, jadi sebetulnya pengen ngobrol banyak lagi dan pastinya untuk event yang akan datang bisa dong ngobrol lagi di Ngobras. Bisa. Nah, untuk yang tanggal 28 barangkali ada yang mau daftar, cara daftarnya di mana daftarnya? Cara daftarnya Menghubungi ke siapa Mas Ayung? bisa langsung di Hima Historis Optimal. Ada Instagramnya ada juga Instagram, ya. di situ ada Oke. TikTok juga. ada informasi nanti yang bisa diakses di situ. Oke, nanti akan dicantumkan di deskripsi box dan terima kasih banyak buat Mas Ayung dan Mas Tommy sudah berkenan hadir ke studio RRI Sumenep.net dan berbagi cerita pengalaman. Kemudian Afi juga banyak tahu nih tentang kopi, akhirnya banyak tahu katanya, baru sedikit tahu. Terima kasih juga untuk racikan kopinya Mas Ayung dan pemirsa, tadi kita sudah ngobrol banyak ya. Jadi kalau misalnya Anda berminat untuk gabung di Festival Kopi East Java Brew 2025, nanti boleh cek di deskripsi box kita, ada Instagramnya H2O, bisa daftar di sana dan cari-cari informasi lebih lanjut. Dan berhubung waktu yang memisahkan kita, terima kasih banyak sekali lagi untuk narasumber yang hadir berkenan, dan terima kasih untuk pemirsa RRI Sumenep.net. Sampaikan indahnya 30 menit bersama kita untuk orang-orang yang dekat di hati Anda. Alfi pamit undur diri dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa di Ngobras episode berikutnya. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.